Pada studi kasus ini, terdapat wajib pajak orang pribadi bernama Rizky Firmansyah dengan status kawin tanpa tanggungan atau K0. Ia bekerja sebagai senior software engineer di PT Tech Global Indonesia. Selama tahun 2025, Rizky memperoleh penghasilan sebagai pegawai tetap dengan total penghasilan bruto Rp604.760.000 dan PPh pasal 21 yang telah dipotong perusahaan sebesar Rp146.562.000. Selain itu, Rizky juga memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas sebagai freelancer IT dengan peredaran bruto 520 juta. Menggunakan norma penghitungan neto 40%, serta terdapat pemotongan PPh pasal 23 sebesar 6.800.000 dari klien. Rizky juga memperoleh penghasilan lain dari YouTube sebesar 140 juta, serta penghasilan final seperti bunga deposito, penjualan saham, dan sewa properti. Pada akhir tahun 2025, Rizky melaporkan total harta sebesar 3.825 juta dan total utang 1.305 juta dalam SPT tahunan orang pribadi. Baik, jadi di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi SPT tahunan pajak penghasilan atau PPh wajib pajak orang pribadi. Nah, di sini itu ada menu induk. Di menu induk bakalan ada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya kita akan diarahkan untuk mengisi lampiran-lampiran yang ada. Lalu di sini kalau identitas wajib pajak sudah diisi, maka kita bisa beralih ke ikhtisar penghasilan neto. Di sini untuk pertanyaan apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan ya? Karena kita jawab ya. Di sini kita diarahkan untuk mengisi lampiran 1 bagian D. Nah, ini ada lampiran 1. Kita ke bagian D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Nah, di sini ada penghasilan brutonya adalah 604.760.000 dengan pengurang penghasilan bruto atau biayanya yang dipotong sama PPh 21 itu adalah 146.562.000. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Iya, karena di soal diinfokan bahwa si wajib pajak dia adalah freelancer juga. Maka kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini OPPT tidak. Selanjutnya, apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto? Ya, karena kita pilih ya. Di sini kita diarahkan untuk mengisi lampiran 3B bagian C. Kita ke menu 3B bagian C. Di sini ada rekapitulasi peredaran bruto untuk pengguna norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Nah, di sini itu kita isi peredaran brutonya 520 juta karena 520 juta itu untuk setahun dan di sini kita diminta untuk mengisi per bulan. Makanya kita isi untuk asumsinya 43.300.000 dan untuk di Desember ada 43.700.000. Tapi untuk jumlahnya itu 527 juta. Selanjutnya, kalau kita udah ngisi peredaran brutonya, kita juga ngisi di lampiran 3A4 bagian A. 3A4 bagian A itu adalah untuk mengisi normanya. Nah, di sini tadi kan udah diisi penghasilan brutonya berapa? 527 juta. Lalu normanya sendiri itu ada di 40% karena jasa teknologi informasi. Selanjutnya ada apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Iya. Terus karena kita jawab ya, kita diarahkan untuk ke lampiran 3A4 bagian B. 3A4 bagian B itu kita isi penghasilan dalam negeri lainnya karena si wajib pajak itu punya penghasilan dari YouTube sebesar 140 juta. Lalu kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Itu tidak. Lalu juga ada di penghitungan pajak terutang. Di sini apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian? Itu tidak ada. Lalu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP-nya adalah K0 sesuai dari soal. Terus di sini apakah terdapat pengurang PPh terutang? Tidak. Lalu untuk di poin di kredit pajak itu ada pertanyaan apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Ya, itu ada. Di sini kita diarahkan untuk mengisi lampiran 1 bagian E. Kita gulir ke bawah ke bagian E, daftar bukti pemotong atau pemungutan PPh.
Itu yang pertama ada dari penghasilan brutonya sendiri itu 604.760.000, lalu dipotong sama PPh 21. Di sini jenis pajaknya kita isi PPh pasal 21, lalu nominalnya sebesar 146.562.000. Itu yang pemotongnya PT Tech Global Indonesia. Lalu juga ada jenis pajaknya PPh pasal 23, penghasilan brutonya adalah 160 juta. Lalu untuk PPh yang dipotong tadi pengutnya ada di 3.200.000. Itu di soal ada di untuk PT e-commerce Nusantara. Dan di sini jenis pajaknya PPh pasal 23. Lalu yang terakhir juga ada dari PT Fintech Maju. PPh-nya pasal 23. Untuk penghasilan brutonya itu ada 180 juta dan PPh yang dipotongnya itu 3.600.000. Lalu kita lanjut ke ini, apakah terdapat PPh yang telah apakah Anda menerima pembelian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Tidak. Lalu lanjut ke ini, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya itu tidak. Lalu untuk pernyataan transaksi lainnya, harta pada akhir tahun pajak itu ada, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Iya. Lalu kita diarahin untuk mengisi lampiran 1 bagian B. Dan 1 bagian B itu ada utang. Ini utang pada akhir tahun pajak. Yang pertama itu ada KPR Rumah BSD City. Nah, untuk nama kreditornya ada Bank BCA, saldonya ada di 950 juta. Terus untuk deskripsinya itu utang bank atau lembaga keuangan, bukan bank, KPR, leasing kendaraan bermotor dan sejenisnya. Terus yang kedua juga ada KKB Toyota Finansial. Nama kreditornya adalah Corolla Cross dan deskripsinya juga sama. Utang bank, lembaga keuangan, bukan bank. Dengan nominal 280 juta. Selanjutnya yang ketiga juga ada pinjaman modal usaha freelance. Deskripsinya masuk ke utang lainnya. Dan untuk nama kreditornya Fintech, nominalnya sebesar 75 juta. Oke, kita lanjut ke apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Ya. Silahkan mengisi lampiran 2 bagian A. Kita ke lampiran 2 bagian A. Di sini ada penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Di soal itu ada yang pertama bunga deposito. Bunga deposito, nama pemotongnya BCA, lalu jenis penghasilannya kita pilih bunga deposito yang ditempatkan di dalam negeri. Di sini untuk DPP-nya ada 14.400.000. Lalu setelah dipotong sama PPh final 20%, itu hasilnya adalah 2.880.000. Selanjutnya ada keuntungan penjualan saham BEI. Itu untuk jenis penghasilannya kita pilih transaksi penjualan saham di Bursa Efek atau saham pendiri. Untuk DPP-nya ada di 380 juta dan dipotong sama PPh final 0,1% dari nilai transaksinya. Dari 387 juta ini jadi 38 juta. Selanjutnya ada sewa properti. Jadi ada rumah lama yang disewakan. Untuk jenis penghasilannya ada persewaan tanah dan atau bangunan. Untuk DPP-nya ada 48 juta dan dikurangi sama PPh final 10%, jadinya adalah 4.800.000. Ini totalnya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan ini, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Tidak. Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan atau amortisasi fiskal? Tidak. Ini juga tidak. Apakah Anda menerima dividen? Juga tidak. Dan untuk lampiran tambahan pun juga tidak ada. Di sini status SPT-nya adalah kurang bayar. Oke, selanjutnya kita juga harus melengkapi lampiran 1 di poin A, harta pada akhir tahun pajak. Nah, yang pertama itu ada kas dan setara kas. Sesuai soal, untuk kas dan setara kas itu ada di rekening tabungan BCA. Itu deskripsinya kita isi tabungan, bank atau lembaga keuangan, nama bank atau institusinya BCA, lalu tahun perolehannya 2025, untuk saldonya itu sebesar 215 juta. Selanjutnya, untuk piutang tidak ada. Lalu yang ketiga itu ada investasi atau sekuritas. Ini yang pertama itu ada portofolio saham BEI. Di sini deskripsinya kita masukkan saham bursa,
Lalu untuk harga perolehannya ada di 380 juta. Yang kedua itu nih ada deposito BCA dengan umur 12 bulan yang jatuh tempo di 2026. Di sini deskripsinya kita isi investasi lainnya. Lalu nominalnya adalah 200 juta. Selanjutnya itu ada kripto. Di sini kripto, Bitcoin dan Ethereum itu untuk deskripsinya masuk ke investasi lainnya. Lalu nominalnya adalah 95 juta. Selanjutnya juga ada harta bergerak. Di sini harta bergerak ada Toyota Corolla Cross 2024. Di sini bisa isi aja merek modelnya Toyota Corolla. Lalu tipenya adalah mobil penumpang, kepemilikannya atas nama sendiri. Selanjutnya untuk tahun perolehan 2025 dan harga perolehannya ada di 420 juta. Selanjutnya juga ada peralatan konten seperti kamera komputer dan server. Itu tipenya harta bergerak lainnya. Merek modelnya bisa diisi kamera Sony. Lalu kepemilikannya atas nama sendiri dan harga perolehannya ada di 85 juta. Untuk harta tidak bergerak itu ada rumah tinggal di BSD City, ini lokasinya. Lalu untuk deskripsinya kita pilih tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal, sumber kepemilikannya hasil sendiri. Lalu untuk harga perolehannya di 1.650 juta. Selanjutnya juga ada rumah lama yang disewakan, lokasinya di Depok, deskripsinya tanah dan atau bangunan yang disewakan. Untuk harga perolehannya ada di 780 juta. Untuk harta lainnya tidak ada. Di sini untuk piutang, karena piutang tidak ada, makanya kita tidak isi. Lalu lampiran 2, lampiran 3 juga udah terisi. Nah, di sini sudah selesai. Kita juga bisa lihat di lampiran 3B itu rekapitulasi peredaran bruto.